tentunya sebagai pemain baru, semuanya serba baru dalam mengikuti kontestasi pilkada dengan tidak punya bayangan kira-kira ada orang pilih. Dan yang serunya lagi adalah kita melawan incumbent yang mencalonkan istrinya untuk bertanding dalam pilkada, sehingga membawa dimensi baru khususnya untuk Rotendao sebagai kabupaten muda untuk mendapatkan satu persaingan politik yang saat itu kita berharap sehat. Ya. Itu semua kontestan ingin menang, termasuk Golkar saat itu. Sehingga banyak hal terjadi yang menjadi pembelajaran politik untuk khususnya saya pribadi. Tidak berkenan untuk bisa main lagi kembali di 2024 ini, bisa akan tampil atau paling sedikit mengelola pergerakan ini jauh lebih baik, khususnya di Timur tersebut. Dari pengalaman Bapak, kira-kira waktu itu ada tidak kendala yang dihadapi pada waktu itu di depan selama dari masa sosialisasi hingga sampai pada kampanye? Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita pemain baru, untuk kendala ada sana sini, khususnya dalam memperkenalkan kami sebagai penantang dari incumbent. Yang saat itu kita muncul juga sebagai paket yang terakhir. Nah, yang lain-lain sudah 1 tahun lebih lah mereka sudah bekerja. Kami baru muncul di 2017 bermuncul. Dan saat itu kendalanya adalah pemain-pemain yang sudah mempersiapkan diri berapa tahun sebelumnya untuk bermain ini seperti bermusuhan dengan kami. Padahal kita punya tujuan sama, ingin memiliki pemimpin yang baru, yang visioner, yang untuk merubah Rotendao setelah dipimpin 2 periode oleh Bapak Bensani. Ya. Jadi goalnya sama, hanya waktu itu seperti semua musuh dengan kami. Itu kendala pertama. Ya, sesama kontestan tapi ada tidak cemburu tapi lebih kepada marah dengan kehadiran kami di dalam kontestan. Terus yang kedua tentunya bagaimana mengumpulkan tim untuk bekerja. Karena terus terang pengalaman tidak ada, sehingga apa saja yang masyarakat sampaikan kita telah melakukan tanpa melakukan diligence atau seleksi benar, ya. Sehingga data yang diberikan juga kita aminkan saja. Nah, tetapi ini proses, ya, learning proses pembelajaran, sehingga kedepannya tentu kita lebih mengerti dan memahami masyarakat Rotendao sendiri secara umum dan juga karakter dari tim-tim yang kemarin ada di Rotendao, sehingga kita akan lebih selektif depannya dan lebih kita berharap untuk lebih proper, lebih rapi dalam menyusun tim, sehingga tidak kelihatan terlalu hingar-bingar. Kemarin itu terlalu euforianya terlalu besar, sehingga kita lupa bahwa tujuan utama kita ini apa, ya kan, memenangkan kontestasi ini. Seperti tanpa kita sadari kita merasa di atas sana. Tetapi dalam politik itu apa yang dilihat di mata belum tentu benar. Ya. Bukan berarti kemarin kita kalah, tidak. Tetapi persiapan kita mungkin harus lebih baik. Mengingat waktu itu ada proses mencari kursi partai, itu yang makan waktu banyak. Ya, karena harus di Jakarta
Jakarta dan tidak memantau benar perkembangan tim di lapangan. Dan kita punya ketua tim saat itu belum pernah menjadi ketua tim satu tim pemenangan. Sehingga kita 7 orang saja dan tidak punya pengalaman dalam memanage manusia, memanage satu organisasi, sehingga seperti tali tidak tersambung, semua putus-putus sampai jalan berpingkat, sehingga putus sekali banyak lapisan tim yang sebenarnya tidak harus. Ya. Tapi itu harus dilakukan karena tidak semua tim itu bekerja secara proper, tidak benar, karena tidak ada laporan yang sifatnya kontinu. Tidak ada laporan ke kami langsung ini tentang perkembangan di lapangan seperti apa. Seperti lepas-lepas saja, semua kerja sendiri-sendiri. Kita juga sibuk dengan sosialisasi, ya. Sehingga seringkali terjadi clash antara tim dengan simpatisan yang hadir, atau dengan tim-tim di lapangan. Ketika tidak ada tupoksi yang jelas, alur koordinasinya bagaimana. Kalau kita mau ini, mestinya menghadapnya ke siapa, dan sini baru kemana. Sehingga tertib administrasi itu yang mesti dibuat ke depan. Sehingga tidak ada bilang, bendahara tidak kasih duit, bendahara sendiri dia pusing juga. Dia cari imputasi di mana, karena dia mesti buat laporan. Dan kita tidak menaruh tempat pada orang yang tepat, menaruh orang tepat pada tempat yang tepat. Contoh, bendahara yang kita pilih itu lebih pada tujuh saja harus. Dan dia tidak punya pengalaman dalam keuangan. Ya. Terus harian sekretariat harian juga bukan orang yang organisator, bukan orang yang bisa mengelola dengan baik, sehingga tidak ada koreksi, tahunya salah saja, semua salah. Nah itu yang kita harus hindari ke depan. Mungkin itu kendala-kendala yang di lapangan. Kalau bertemu dengan masyarakat, pada umumnya mereka tidak menolak. Ya. Artinya mereka karena hari ini juga perubahan masyarakat Jawa, jadi kehadiran kita juga lebih mudah diterima. Artinya mereka yang hal itu keterima. Ya. Karena mungkin satu nama lontarnya itu sendiri, punya magicnya sendiri. Itu juga menjadi alasan menurut saya, setelah tiba-tiba kita tidak mungkin besar. Begitu orang bersimpati itu kalau nama kita pakai bukan lontar. Nah kalau Pak Bima ngomong soal nama lontar itu, apa yang menjadi alasan Pak Bima jadi menggunakan tagline pakai lontar pada waktu itu? Jadi sebenarnya begini, karena kita tinggal di Rote. Nah, banyak paket, ada yang bilang Bela, ada yang bilang Sesando, ada yang bilang dulu, ada yang bilang Majusan, ada segala macam. Tetapi itu semua banyak lebih kepada singkatan dari nama paket itu sendiri atau role mereka seperti apa. Jadi tidak ada ikatan emosional sama pemilih di Rote. Waktu kita tetapkan pakai nama lontar, memang ada sedikit disagreement, ketidaksepakatan juga di antara tim-tim inti di awal. Kenapa kok pakai lontar? Maka saya punya wakil Bapak Ernest sudah datang dengan nama sendiri yang aku tabiat. Itu juga bingung-bingung. Mau tahu apa yang ditawarkan Pak Ernest? Sudah berapa tahun lalu. Ya. Tapi pokoknya namanya betul bilang kita sebut saja dia pusing. Nah, politik ini sama kayak marketing juga. Kita jual produk. Nah, kalau kita pakai nama yang orang Rote tidak familiar di telinga mereka, agak sulit meyakinkan mereka untuk suka produk kita. Nah, waktu kita ambil lontar itu, karena dari kecil dulu saya belajar dari orang tua bahwa lontar itu filosofinya orang Rote. Artinya itu air kehidupan. Ya toh? Nah, tujuan kita hadir dan bermain di pilkada itu memberikan air kehidupan kepada masyarakat Rote yang sudah kering akan kehidupan.
ini kan terasa tidak ada hope untuk menikmati air segar, tua segar ini ya, tua mantan. Jadi kita pakai lontar itu karena semua orang Rote mengidentifikasi dirinya sebagai lontar. Kalau ditanya kenapa, iris lah. Jadi yang tadinya tidak kenal kita jadi kenal, karena setelah sekarang ini saya ketemu orang juga, orang tidak tahu nama saya tapi bilang bakal lontar. Jadi itu yang menjadi tagline kita. Nah, jadi nama lontar itu bukan kita itu, tapi memakai segala macam sudut pandang, pola pikir bagaimana ini kita menjual produk. Sebagai pemain baru khususnya beta, tidak banyak orang pernah beta di Rote. Kalau wakil kalau yang orang di birokrat rata-rata kenal, yaitu mayoritas birokrasi kenal. Masyarakat umum belum tentu juga, karena kalau yang di pedalaman kan tidak ada hubungan sama birokrasi, dan jarang bersentuhan dengan beliau. Nah, beta latar belakang pemain rumput laut di Rote. Jadi kalau pesisir pasti mereka kenal. Tapi mereka kenal bilang bos laut putih. Jadi kita coba cari common groundnya. Nah, kita sudah di Rote, maju di Rote, kenapa tidak pakai lontar? Terus akhirnya kita setuju dengan pakai lontar. Dan ternyata lontar itu punya magic sendiri. Ya, lontar itu punya magic untuk orang Rote. Pengalaman sosialisasi di Landek kemana? Kita sewa alat sound, terus tenda. Nanti besok baru orang bayar toh. Besoknya tim datang bayar. Terus dong tanya, ini dari mana? Dari paket lontar. Terus ada bapak satu ada jalan, dia bilang, nah, betul di lontar lah. Bapak juga kemana bikin sosialisasi soalnya, betul di iris lah. Jadi betul di lontar. Jadi tanpa kita harus jual visi misi, dong mengklaim dong berdiri juga lontar, bagian dari lontar. Jadi itu yang kata magicnya ada di situ, ada di lontar. Dia mensihir masyarakat Rote, menggugah masyarakat Rote bilang, kayak kemarin tadi malam kita di Kapisio, woi bapak kalau lontar mati tempat, nggak manapun lontar mati tempat. Jadi betul-betul ini masih ada bukan tidak ada, masih ada orang-orang yang masih berharap banyak dengan kehadiran kita di Rotterdam. Artinya hingga saat ini lontar masih ada. Masih ada. Selama kontuak masih ada di Rotterdam, lontar masih ada. Kemarin kita Bapak bilang tadi ternyata menggunakan selain paket lontar ini ternyata punya pengaruh, punya dampak juga yang besar bagi masyarakat, Bapak. Iya, artinya barangkali analisa kita barangkali mereka pilih lontarnya bukan masalah mereka mengerti mengenai visi misinya lontar, tidak. Tapi dong punya kesamaan pemahaman mengenai apa itu lontar, bahwa itu air kehidupan sehingga mereka tahu bahwa ini paket yang akan memberikan secerca harapan untuk mereka. Kira-kira begitu. Visi misi dosa memang. Kan kita tahu SDM kita juga lemah. Kita di daerah ini kan masyarakat di bawah sudah terlalu tidak semua memahami bahasa Indonesia dengan tepat. Kalau bahasa hari-hari dong tahu. Tapi kalau kita ceritakan visi misi aja dong seminggu apa itu visi, apa itu misi. Tapi kalau kita cerita kita mau begini